Oke, ini adalah lampu LED H4 untuk Innova Barong ya. H4 JL65. Ini tipe terbaru produk dari Juragan Lampu Jungki Wenas. Apa yang baru dari JL65 ini adalah wattnya ya. Wattnya menjadi 65 dibandingkan dengan versi JL45 yang hanya 45 watt. Yang original terdapat logo emboss Jungki Wenas di body LED-nya. Jadi ini produk dari Juragan Lampu Jungki Wenas. Ya. Wattnya menjadi 65 watt, drivernya di-upgrade, body materialnya lebih berat ya, jadi lebih cepat untuk melepas panas. Nah, yang paling penting adalah anatominya sama seperti dengan halogen ya. Dia memiliki payung ya, memiliki payung LED yang bisa dilepas. Di sini terdapat baut dan ini adalah payung LED-nya. Anatominya 1:1 sama seperti halogen. Nah, buat Anda yang mencari LED yang baik, yang bagus outputnya adalah harus memiliki anatomi sama seperti halogen. Kenapa? Karena halogen terdapat payung di bagian lampu dekatnya. Ya, jadi kalau di halogen itu ya bagian atas ini adalah untuk lampu dekat, bagian bawah ini filamen untuk lampu jauh. Nah, lampu dekat ini terdapat payung. Nah, sama di LED ini juga harus terdapat payung. Ya, payungnya itu anatominya sama seperti halogen. Nah, banyak yang menjual lampu LED H4 ada payungnya, tetapi payungnya merupakan daging lebih atau merupakan bodi dari aluminiumnya, jadi bodi dari batangnya, jadi tidak bisa dilepas. Kalau ini terdapat baut, ini bisa dilepas. Jadi kita bisa setting, kita bisa kalibrasi, kita bisa papas, kita bisa potong. Ya, payungnya ini bisa kita tekuk, kita bisa gerinda, disesuaikan dengan pola reflektor mobilnya. Ya, jadi kalau yang sudah paten payungnya, itu nggak tahu buat setir kiri, setir kanan mobilnya. Jadi misalnya kalau diimport untuk mobil setir kiri, nah diimport ke Indonesia untuk mobil dipasang di mobil setir kanan ya tentu hasilnya nggak bagus. Makanya kenapa banyak orang beli lampu LED silau, tidak fokus, ya. Permasalahan utama adalah di bagian payungnya. Nah, untuk Anda makanya harus paham, jangan cuma mau tahu harga murah dan jangan cuma nonton konten-konten di TikTok yang eh, afiliasi atau apa itu yang hanya sekedar konten tetapi tidak mengerti teknis dari barangnya ya. Jadi payung ini penting untuk supaya ada cut off, supaya tidak menyilaukan, supaya sinarnya bisa napak ke jalan ya. Nah, yang baru lagi dari tipe ini adalah LED ini adjustable-nya banyak mainnya sekarang ya. 360 derajat dan LED ini bisa ditarik maju dan didorong mundur. Yang versi lama hanya putar, sekarang bisa maju mundur ya. Seperti biasa kalau saya jualan lampu LED pasti tanpa driver. Apa itu driver? Jadi driver itu adalah biasanya kan ada kotaknya ya. Nah, ini drivernya di mana? Drivernya di dalam inside. Jadi sudah teknologinya sudah maju ya. Kalau yang masih di luar teknologi lama. Ya, jadi ini tinggal colok soket ke soket original. Jadi sangat mudah dan sangat plug and play ya, tinggal colok aja. Jadi Anda nggak perlu ngumpetin atau ngiket-ngiket itu balas segala macam yang meribetkan Anda. Jadi Anda tinggal pasang, Anda tinggal pakai. Ya, LED ini bisa disetting arah jam 11, jam 12. Nah, kenapa tadi saya bilang soal pola reflektor cut off itu penting supaya tidak silau ya, karena banyak orang ganti LED tetapi kan silau. Ya, tujuannya adalah ini. Karena tiap-tiap mobil mempunyai pola reflektor yang berbeda-beda sudutnya. Ya, Anda bisa cek mobil Anda sendiri, Anda bisa lihat ya. Nah, sudutnya ini disesuaikan dengan pola dari reflektor ini ya, dari payung ini supaya cut off-nya sempurna. Nah, kita tunjukkan ya. Jadi buat Anda yang tidak paham, Anda nonton video ini jadi paham apa bedanya LED yang dijual di pasaran dengan produk dari Juragan Lampu Jungki Wenas ya. Nah, ini adalah bolam H4 ya. Ini tidak ada main tipu-tipu, tidak ada main sulap di sini, tetapi kita tunjukkan real ya. Nah, ini kita pasang ya, kita nyalakan nih.
Nah, di sini Anda bisa lihat ya, cut off-nya ini tidak melebihi garis ini nih. Ya, tidak melebihi. Ya, bagian atas ini full, bagian bawah ini kan kosong. Ya, ini untuk lampu dekat. Nah, kalau untuk lampu jauh dia pindah ke bawah, bawahnya full. Ya, nah makanya kenapa banyak kalau Anda ketemu mobil yang silau pasti eh, dia sudah full, walaupun hanya lampu dekat. Kenapa? Karena fokusnya salah. Fokusnya salah, tidak ada cut off-nya, makanya menyilaukan. Ya, LED yang seperti itu merugikan orang lain, sebenarnya merugikan diri dia sendiri juga. Ya, kebanyakan sinarnya tidak nampak, sinarnya itu sudah ke atas. Ya, jadi dia rugi, pengendara lain rugi, gitu ya. Jadi semua rugi. Nah, cuman kenapa masih tetap dipakai ya? Karena dia nggak mengerti, ya, hanya mengejar harga murah, hanya taunya pakai saja, ya. Nah, ini LED terbaru, ya, kita punya juga tanpa bayangan gelap. Jadi kenapa perlu tanpa bayangan gelap? Karena LED ini dipasang arah jam 11, jam 12. Bagian paling atas ini adalah bagian paling penting untuk memantulkan cahaya ke jalan. Nah, kalau Anda pakai HID atau Anda pakai bohlam watt gede, reflektor itu pasti gosong. Gosongnya di bagian mana? Adalah di bagian atas. Karena kenapa? Ini bagian paling penting untuk memantulkan cahaya. Jadi di sini tuh kena cahaya supaya harus dipantulkan ke jalan supaya padat. Nah, LED ini tanpa bayangan gelap, ya. Apa sih arti tanpa bayangan gelap? Nah, kita tunjukkan ya tanpa bayangan gelap. Nah, ini adalah LED sudah nyala ya. Jadi LED ini nggak ada bayangan gelap tuh. Ya, nggak ada. Ada paling hanya sedikit samar-samar, hampir tidak ada. Ya, tuh. Gelapnya sedikit, hampir tidak ada. Ya. Kalau LED dengan bayangan gelap gede, artinya ada batang hitam tuh, gelap garis. Ya, jadi ini nggak ada bayangan gelap, jadi akan sangat padat. Ya, sudah wattnya besar tanpa bayangan gelap, jadi benar-benar padat. Ya, nah kita tunjukkan nih, kita tunjukkan. Ya, kita tunjukkan, kita pasang dulu ininya ya. Setelah pasang ini harusnya Anda masukin karet baru bohlam masuk. Nah, bohlam ini bisa Anda adjust ya. Anda bisa adjust ke sini, 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 ke sini. Nah, ini mana yang benar? Jadi prakteknya adalah jam 11, jam 12. Tetapi Anda bisa fine adjustment atau Anda bisa adjust sendiri-sendiri menurut Anda mana yang paling maksimal. Dan selain itu LED ini bisa ditarik mundur dan didorong maju. Tujuannya apa? Untuk mencari fokus. Ya, jadi range untuk men-settingnya besar sekali. Nah, kalau buat Anda yang nggak mengerti, udah order, Anda bisa WhatsApp ke saya tuh. 0898-269-3838 untuk saya pandu ya supaya hasilnya bagus sempurna ya seperti itu. Oke ya, kita coba nyalakan dan ini LED tanpa bayangan gelap. Ya, tidak ada gelap sama sekali dan sangat terang ya. Nah, ini bisa di-adjust nih. Nah, di-adjust lah tidak melebihi. Kalau begini kan salah. Ya, begini kan salah, begini kan salah, salah, salah. Nah, ini yang benar. Nah, begini juga salah ya. Nah, tanpa bayangan gelap sama sekali. Ini LED ya, tidak ada gelapnya. Ya, kalau LED yang memiliki gelap pasti di sininya ada semacam garis hitam. Ya, ini untuk lampu dekatnya dan ini untuk lampu jauhnya bagian bawah juga terisi full ya. Jadi ini tipe JL65 terbaru ya. 65 watt, 60 sampai 65 watt paling terang ya. 5500 Kelvin seharusnya masih tembus hujan ya. Jadi 65 watt terbaru tipenya JL65 ya. Keunggulannya tanpa bayangan gelap, wattnya lebih besar, lebih terang, cut off juga sama seperti halogen, kita jamin ya, tanpa driver, tidak ngedrop dan tidak storing ya. Penting tidak storing kenapa? Karena yang paling gampang Anda ngecek storing atau tidak adalah Anda nyalakan lampu terus Anda nyalakan radio. Kalau radionya mengecil, suaranya kersek-kersek artinya LED itu storing. Nah, storing itu banyak masalahnya karena kualitas dari LED-nya bisa mengganggu kerja elektronik mobil Anda ya, sensor-sensor terganggu. Jadi efisiensi bahan bakar terganggu, ya macam-macam, ya seperti sensor ABS, seperti sensor airbag, macam-macam, ya. Oke, tipe JL65 produk dari Juragan Lampu ini diorder untuk Innova Barong ya. Innova Barong ya. Udah order kirim foto depan mobilnya buat kita setting dan kita kalibrasi ya. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia ataupun Shopee.
Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838 ya. Terima kasih.